penelitian kualitatif. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di umur baik yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang saya sebut dengan hormat Ibu Dr. Idfin Novita Arifin SPDMPD dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif dengan judul pengaruh media Bigbook terhadap keterampilan membaca siswa di kelas 2 di SDN 81 Sipatana Kota Samarinda. Di sini kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan dan di mana terdapat latar belakang, yaitu di mana kemampuan membaca adalah keterampilan dasar yang menjadi syarat utama bagi siswa dalam menempuh pendidikan formal. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat memperoleh informasi, memperluas wawasan, dan juga mengembangkan kemampuan berpikir. Tanpa kemampuan membaca yang baik, siswa akan merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Karena itu, pembelajaran membaca khususnya pada jenjang sekolah dasar harus dilakukan dengan strategis yang tepat dan juga dengan media yang mampu menarik perhatian serta menumbuhkan minat siswa terhadap kegiatan literasi. Guru memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Namun sayangnya, dalam praktiknya masih banyak guru yang masih menggunakan metode konvensional tanpa melibatkan media pembelajaran yang menarik. Akibatnya, siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dalam kelas menjadi pasif. Padahal dengan media pembelajaran yang baik, guru dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan membantu mereka dalam memahami isi bacaan dengan lebih mudah. Media pembelajaran juga menjadi jembatan antara materi dan juga abstrak dan juga pemahaman kelompok siswa. Dalam penggunaan media yang sangat sesuai membuat proses belajar lebih menarik dan mudah diingat. Salah satunya media yang cukup efektif untuk siswa sekolah dasar adalah Bigbook. Dengan media ini, siswa dapat membaca bersama-sama sambil mengamati ilustrasi sehingga pembelajaran membaca terasa lebih hidup dan juga interaktif. Pada kelas 2 di SDN Sipatana masih terdapat siswa yang baru tahu membaca. Dari total siswa kelas 2 yaitu 23 siswa, di mana siswa yang belum membaca itu masih terdapat 14 siswa yang sudah tahu dan juga 9 siswa yang belum tahu membaca. Padahal media literasi Bigbook ini dapat membagi kelebihan yang dapat menunjang dan membantu guru dalam proses pembelajaran, apalagi untuk membantu siswa membaca di kelas 2. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh media Bigbook terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 SDN 81 Sipatana. Dari latar belakang tadi, saya mengambil beberapa identifikasi masalah. Yang pertama itu, di mana kemampuan membaca siswa di kelas 2 SDN 81 Sipatana masih tergolong rendah. Yang kedua itu, di mana siswa kurang termotivasi untuk membaca di luar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu, di mana guru belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan juga menarik. Yang keempat, pembelajaran membaca masih bersifat profesional dan berpusat pada guru, bukan terpusat kepada siswa. Yang kelima, di mana siswa mudah bosan dalam proses kegiatan membaca di dalam kelas. Yang keenam, media pembelajaran yang digunakan belum mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan juga meningkatkan minat baca siswa. Dan yang terakhir, belum adanya penerapan media yang efektif atau media yang menarik dalam pembelajaran membaca di dalam kelas. Dari identifikasi masalah tersebut, saya membatasi masalah tersebut. Di mana yang pertama, peneliti difokuskan pada pembelajaran membaca permulaan di kelas 2 di SDN 81 Sipatana. Yang kedua, media yang
Yang ketiga, kemampuan yang dikaji hanya mencakup kemampuan membaca siswa, bukan keterampilan membaca siswa. Yang keempat, subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 2 di SMA Kelas 1 Sipakana tahun ajaran 2025 dan 2026. Dan yang terakhir, penelitian hanya meneliti pengaruh media terhadap hasil belajar membaca siswa. Dari pembatas masa tersebut, saya mengambil 3 rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian kali ini. Yang pertama itu bagaimana penerapan media bimbing dalam pembelajaran membaca siswa di kelas 2 di SMA Kelas 1 Sipakana. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media bimbing terhadap kemampuan membaca siswa di kelas 2. Dan yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh media bimbing terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 di SMA Kelas 1 Sipakana. Mungkin kita beranjak pada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini ada beberapa tujuan yang bisa kita peroleh. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh media bimbing terhadap kemampuan membaca siswa kelas 2 di SMA Kelas 1 Sipakana. Yang kedua, mengetahui perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang menggunakan Big dengan yang tidak menggunakan Big. Dan adapun manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini terdapat terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang media pembelajaran hingga berbasis visual dalam meningkatkan keterampilan membaca di sekolah dasar. Sedangkan dalam manfaat secara praktis, di mana hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru sebagai alat interaktif media pembelajaran yang menarik dan juga efektif. Sedangkan bagi siswa, media bimbing ini dapat membantu mereka belajar membaca dengan cara yang menyenangkan dan juga menarik. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi sekolah, di mana penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam program penguatan literasi di kelas rendah. Berikutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori, penjelasan teori, di mana alasan teori ini itu penjelasan atas variabel X soal kemudian variabel Y. Variabel Y baru kemudian variabel X, di mana media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan atau materi agar mudah diterima oleh siswa. Melalui media, informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Menurut Aksiat 2023, media memiliki fungsi untuk memperjelas penyajian pesan, meningkatkan perhatian dan juga motivasi siswa dalam belajar. Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis seperti media visual, yaitu gambar, tagar, dan juga terdapat juga media audio, media visual, hingga media interaktif. Untuk siswa sekolah dasar, media visual seperti Bigbook sangat efektif karena anak-anak cenderung berpikir konkret dan mudah memahami informasi yang disajikan melalui gambar. Media Bigbook merupakan salah satu media yang berbentuk buku besar yang dirancang untuk menarik perhatian siswa saat belajar membaca. Menurut Fiariani di 2018, Bigbook merupakan media yang paling efektif digunakan pada pembelajaran membaca, karena pada permulaan membaca ini ukurannya memungkinkan seluruh siswa melihat teks dan gambar dengan jelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan juga menyenangkan. Media Bigbook ini juga terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Yang pertama, seperti memiliki teks terdapat dengan ukuran yang besar sehingga dapat dilihat oleh seluruh siswa di dalam kelas. Yang kedua, materi yang ada di dalam Bigbook disajikan secara ringkas dan juga jelas. Yang ketiga, memiliki variasi ringkas dan jelas. Yang keempat, ukuran teks dan gambar yang ada dalam Bigbook lebih besar dan juga teks bacaan yang tersedia sederhana, sehingga siswa tidak merasa keberatan ketika disuruh untuk membaca sekaligus memahami isi bacaan tersebut.
sebagai selanjutnya itu ada penelitian relevan. Di sini saya mengambil dua penelitian relevan. Yang pertama itu dari peneliti oleh Sumilat dan Manado 2005, di mana mereka menemukan bahwa media ini dapat meningkatkan literasi awal dan juga motivasi belajar siswa. Yang kedua itu ada Tinggi et al. 2023, di mana menyatakan bahwa media visual seperti buku dapat membantu siswa memahami isi teks lebih cepat karena disajikan secara konkret. Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah dengan menguji efektivitas buku dari konteks lokal Gorontalo melalui pendekatan kuantitatif. Kita masuk pada hipotesis, di mana berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah yaitu H0 atau hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media buku terhadap keterampilan membaca siswa kelas 2 di SMA kelas 1 Sipakana. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan media buku terhadap keterampilan membaca siswa di SMA kelas 1 Sipakana. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Di mana metode penelitian ini berlokasi di SMA kelas 1 Sipakana, Kota Gorontalo. Sekolah ini berada di Jalan Lesan Nobel, Kabupaten Gorontalo Barat, Kecamatan Sipakana, Kota Gorontalo. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 yang sebanyak 44 orang karena jumlahnya kecil, maka penelitian ini menggunakan metode total sampling sehingga semua siswa dijadikan subjek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, di mana terdapat beberapa tahap. Pertama, tahap observasi, yang kedua tahap wawancara, yang ketiga angket, dan juga yang terakhir ada uji coba, validasi, dan juga rehabilitas, dan yang terakhir ada eksperimen. Oke, yang berikut ada desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksperimen semu, yang dimana menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan media buku dan juga kelompok kontrol yang belajar dengan metode konvensional. Instrumen yang digunakan meliputi tes membaca, observasi, angket, dan juga dokumentasi. Data ini dianalisis menggunakan uji hipotesis untuk mengetahui perbedaan hasil antara dua kelompok. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, saya silakan. Perkenalkan, nama saya Jumatia. Di sini saya akan bertanya sama apa keunikan penelitian kamu dibanding penelitian sebelumnya? Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Nadine Septiani Putri Adam dengan NIM 151423 Baik, saya akan bertanya kepada Farah, yaitu mengapa dalam penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental? Perkenalkan, nama saya Salwa Syaranito Wiyabu. Di sini saya akan bertanya kepada Farah, yaitu mengapa kamu memilih topik ini? Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Anissa. Di sini saya akan bertanya, pertanyaan saya yaitu mengapa Farah memilih teknik total sampling? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurtania Adrian dengan NIM 151423 Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk Faradila Syahriah Kadir dengan pertanyaan bagaimana Faradila menganalisis data hasil penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa kamu memilih topik ini? Jawabannya itu, saya melihat di sekolah SMA Kesehatan itu pembelajarannya masih sangat bersifat konvensional, di mana guru itu hanya berfokus pada metode saja dan juga hanya membacanya itu hanya berfokus pada umum saja, tidak ada pendekatan atau penggunaan media yang menarik sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu atau minat membaca siswa. Karena itu,
saya tertarik untuk menggunakan media berikut ini yang dimana memiliki ukuran yang besar dan teksnya sederhana dan juga gambarnya menarik sehingga dapat memacu siswa untuk membuka rasa ingin tahu dan juga membuka minat belajar mereka. Oke, yang kedua pertanyaannya yaitu apa keunikan penelitian yang kamu teliti ini dibandingkan penelitian sebelumnya? Di mana dalam penelitian yang saya, di mana sebenarnya penelitian terdahulu itu di mana dilakukan hanya 2 hal saja, dan di mana penelitian ini hanya berfokus pada salah satu saja. Oleh karena itu, saya tertarik mengambil penelitian ini karena penelitian ini dilakukan di kelas 2 yang dimana saya ingin menekankan pada aspek tentang membaca, tentang pemahaman dan membaca nyaring, bukan hanya sekedar membaca pemula. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu tentang mengapa menggunakan desain eksperimen semu atau situasi eksperimental. Karena dalam jawabannya yaitu karena dalam konteks sekolah peneliti tidak bisa melakukan pengacakan kelas secara bebas. Oleh karena itu, kelas yang sudah terbentuk oleh sekolah tetap harus digunakan dengan apa adanya. Jadi saya menggunakan metode eksperimen semu karena masih membandingkan 2 kelompok, yaitu eksperimen. Jadi saya menggunakan 2 eksperimen, yaitu eksperimen dan juga penuh, tapi tanpa pengacakan secara penuh. Meskipun begitu, saya tetap melakukan pretest dan juga post test agar hasilnya valid dan juga bisa dianalisis secara statistik. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu mengapa memilih teknik total sampling, yaitu jika saya mengambil sebagian, hasilnya tidak akan menggambarkan seluruh siswa. Makanya itu saya menggunakan total sampling. Artinya semua anggota populasinya dijadikan sampel. Dengan cara ini hasil penelitian lebih representatif dan juga akurat. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum